Bayangkan, ada seorang pria yang sudah membayangkan Indonesia merdeka bahkan saat sebagian besar orang masih takut bermimpi. Dia bukan presiden, bukan wakil presiden, bahkan namanya jarang disebut di sekolah. Tapi tanpa dia, mungkin Indonesia tidak pernah punya konsep republik. Namanya Tan Malaka. Tan Malaka lahir di Sumatera Barat tahun 1897. Nama aslinya Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ia tumbuh di lingkungan Minangkabau yang menjunjung tinggi pendidikan. Sejak kecil, ia dikenal cerdas, tapi juga keras kepala. Saat banyak orang menerima keadaan, Tan Malaka justru mempertanyakan semuanya. Kenapa kita dijajah? Kenapa bangsa kita dianggap rendah? Pertanyaan-pertanyaan itu yang membentuknya menjadi seorang pemberontak dalam arti paling intelektual. Ia mendapat kesempatan belajar ke Belanda, sesuatu yang sangat langka saat itu. Di sana, ia tidak hanya belajar ilmu, tapi juga melihat dunia dari sudut pandang baru. Ia menyaksikan langsung bagaimana bangsa Eropa hidup bebas, sementara bangsanya sendiri tertindas. Disinilah kesadarannya lahir, bahwa penjajahan bukan takdir, tapi sistem yang bisa dihancurkan. Namun, tidak semua orang setuju dengannya. Ia sering berbeda pandangan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Jika Soekarno memilih jalan diplomasi, Tan Malaka memilih jalan keras. Baginya, kemerdekaan tidak boleh dinegosiasikan. Merdeka 100% atau tidak sama sekali. Setelah proklamasi, ia membentuk Persatuan Perjuangan, sebuah gerakan yang menolak kompromi dengan Belanda. Tapi dunia tidak selalu berpihak pada idealisme. Tan Malaka dianggap terlalu radikal, terlalu keras, terlalu berbahaya. Ia bukan hanya diburu oleh penjajah, tapi juga dicurigai oleh bangsanya sendiri. Tahun 1949, di tengah kekacauan revolusi, Tan Malaka ditangkap oleh tentara Indonesia. Tidak ada pengadilan, tidak ada pembelaan. Ia dieksekusi di tanah yang ia perjuangkan. Seorang pejuang kemerdekaan mati sebagai musuh. Setelah kematiannya, namanya perlahan menghilang dari buku sejarah. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Hingga akhirnya, tahun 1963, ia diakui sebagai pahlawan nasional. Tapi pertanyaannya, sejarah tidak selalu adil. Kadang, orang yang paling berjasa justru yang paling dilupakan. Tan Malaka bukan hanya pejuang, dia adalah ide. Dan ide tidak pernah benar-benar mati. Menurut kamu, apakah Tan Malaka sengaja dilupakan? Follow untuk cerita sejarah yang lebih dalam.